Kamu Lilek suka nonton anime tuh sih? Suka nonton anime tuh? Nggak ya semua. Nggak semua. Tapi apa yang paling senang? Dragon Ball? Atau Enggak, justru Maruko-chan? Shinchan. Oh, Crayon Shinchan. Keren Shinchan. Kurang habis nonton ini. Habis nonton rewatch sebenarnya, bukan nonton. Udah lagi rewatch, kemarin nonton lagi si Haikyuu sama si Kuroko. Nah, terus orang lagi nonton si Blue Lock. Bola ya? Bola. Mencari striker paling egois di Jepang dalam rangka agar supaya Jepang bisa juara Piala Dunia. Mencari striker paling egois aja premisnya. Tapi menarik menurut orang, pertama gak masuk akal ya. Sampai sekarang pun di si itunya juga gak masuk akal. Jadi ada pertandingan pertama jadi ibaratnya Blue Lock itu satu buah proyek. Jadi Blue Lock ini tuh proyek yang dibuat oleh PSSI-nya Jepang. Nah, gitu. Ya kan. Enggak dong. Jadi apa Japanese apa? JSV, apa sih? Iya kan gak jauh kan, kejauh. Iya. Itu kayak apa? Proyek mencari, intinya begitu, mencari striker paling egois. Terus datengin lah anak-anak SMA, striker SMA dimasukin ke dalam satu asrama 300 orang. Pokoknya sampai ada satu, pokoknya sampai jadi satu yang paling egois di Jepang gitu kan. Kenapa nyari yang paling egois? Karena itu yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi apa namanya, ini juga masih bertanya-tanya, orang juga belum tahu sih endingnya tuh kayak gimana. Tapi nah, menghadapi egois ini tuh, dia menghadapi kata-kata egois ini tuh seperti apa? Oke. Kan nggak mungkin kan akhirnya tuh dimulai sama satu pertandingan, supaya bisa lolos harus mencetak gol sebanyak-banyaknya. Si striker ini Si striker ini teh. Terus 11 lawan 11, jadi udah tim setim. striker semua tuh 11. Striker semua 11 ya. Terus Siapa yang mau jadi back? Gak ada yang mau. Iya, Siapa yang mau jadi semuanya itu ya begitu. Sampai akhirnya kick off, terus semua kelihatan tangan rumpuyuk. Ya gitu. Tapi sampai akhirnya, tapi harus menang. Jadi kasarnya ada 6 tim gitu di sana tuh. Ada 6 tim, isinya ya udah gitu sebelah. Intinya untuk masuk ke tahap berikutnya, tim ini harus menang dulu gitu. Gimana cara supaya menang? Tapi dengan semuanya tuh menarik sih bisa. Tapi maksudnya belakangan ini kan ada yang cerita Jepang tuh film-film animenya tuh udah mulai banyak ngomongin tentang afterworld kan. iya, mulai spiritual gitu. Karena katanya yang bikinnya juga mulai spiritual juga. karena maksudnya katanya nggak ada regenerasi. Iya kan? Katanya nggak ada regenerasi, jadinya tuh ceritanya tentang afterworld gitu. Nah, tapi juga formatnya selalu begitu. Format karakternya teh ada 3 terus 1 cewek kayak gitu. Terus ini yang menjadi salah satu kekhawatirannya. Udah sempat baca karakternya tuh. main karakternya teh si beleguk biasanya kan gitu. Biasanya gitu. Terus ada satu lagi si ganteng yang misterius jago banget. Iya, benar. Nah, ini format begitu tuh selalu keluar. Nah, itu yang menjadi keresahan. Apa ya? Udah sempat baca gitu, ada artikelnya kayak udah mulai monoton nih. Si anime juga karena ceritanya banyak yang kayak gitu-gitu. Kemarin tapi terakhir orang nonton itu Demon Slayer. Coba gitu-gitu juga kan? Iya, tapi kalau Demon Slayer tuh banyak cerita paradoks yang ya mungkin itu kali ya, spiritual gitu. Jadi kayak si karakter paling jahat itu siapa namanya? Endang siapa gitu, Kibutsuki Endang gitu. Siapa gitu, lupa namanya siapa. Pokoknya depannya Kibutsuki itu. Maldi Ojora, lu keje, anjing Ojora. Dia bilang, kan si Iya teh pemimpin iblis lah gitu sih. Dia bilang bentuk sempurna dari iblis adalah manusia.
Anjing. Nah kayak gitu-gitulah Ya. gitu-gitu. Tapi balik lagi orang terganggu sama bentuk cibi-cibinya itu sebetulnya. Cuman gambarnya celing. Ya nggak apa-apa. Gambarnya tuh bagus gitu. Cuman bentuk cibi-cibi itu kayak gitu. Iya kan itu kakai. Gitu. Terus karakter utamanya sih belagu gini. Selalu gitu kan, karakter utamanya belagu kuat banget tapi ya. Sorry. Iya. Dalam konteks kan gak suka ngomongin Ike ya. Sakit kan? Dia suka ditambahin Sonesta. Nah terus apa? Kata lagi Sonesta itu masalah. Merek itu merek kipas angin. Bisa di Ike bisa Sonesta lagi di naon. nggak ngerti lah. Tapi itu orang kalau gini, orang tuh selalu terganggu kalau nonton mau apapun lah ya, film atau apa yang berasa negara asal film itu tuh harus paling jago. Nggak suka tuh orang. Oke. Misalnya kenapa orang suka Wolverine aja misalnya gitu, karena dia nggak Amerika banget. Daripada Captain America misalnya. Iya, dia ada kalahnya gitu. Iya. Yang manusia aja gitu, walaupun dia manusia super, tapi dia manusia gitu. Iya. Masih manusia aja, kayak gitu. Orang karena sebelum orang nonton Bulog ini, orang nonton juga satu basket Akhirul Nosora namanya. Itu 50 episode, semua pertandingannya kalah. jadi gampang gini ya gitu. Kan selalu kalau olahraga apa pasti gitu. Kalau basket dia main karakternya dia pendek. Iya, Nah, menggapai langit gitu kan caranya. Iya, yang si Haiki juga volley sama gitu mas, bisa orang pendek bisa loncat ke pung, bisa tinggi. Dia harus bisa mengalahkan gunung. Betul. Nah kan biasanya kan dalam satu season panjang gitu kan pasti kalau yang turnamen gitu mah akhirnya mereka ikut turnamen pertama mereka kalah, terus akhirnya bersinar. Iya. Ini dari awal dia main kalah terus aja. Orang kan tidak biasa aja maksudnya untuk yang biasa disuguhkan dengan yang kayak gitu kayak Subasa kayak gitu. Anjing sedih kia aing nonton 50 semuanya kalah. Atau misalnya dulu ya maksudnya nggak fresh kayak misalnya si offside atau si shoot si Kubonya meninggal gitu. Oh. Ya kan maksudnya ada yang kayak gitu. Tidak ada maksudnya yang jadi komentarnya itu dulu ada apa namanya si Haji anak yang sebatang karbit gitu kan, sebatang cabut, Haji anak yang sebatang cabut, sedih banget itu. Iya itu, atau misalkan One Piece nggak ada lagi yang kayak gitu, entah referensi orangnya kurang, tapi maksudnya pasti selalu itu tuh Naruto, One Piece yang wah itu tuh cetakan lama semua tuh. Kan ini dari Doraemon kan format gitu kan. Nah Doraemon kan si main karakternya kan sebetulnya bukan Doraemon. Iya. Si itu kan Novita. Ya itu kan. Novita. Iya. Ya Parempoms. Kan si ini yang main karakternya itu dia tuh orang jujur. Iya. Kan gitu kan satu-satunya kekuatan yang Doraemon atau Nobita adalah karena dia selalu minta tolong kan gitu. Iya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, olahraganya jelek. Otaknya juga goblok juga kan gitu, nilainya 0 terus gitu. Tapi dia tuh selalu nolong orang gitu. Terus ada satu ceweknya yang jadi penyeimbang kan gitu kan. Ceweknya. Terus ada satu si pintar Becky Sugi kan gitu. Ceweknya Sakura ya? Shizuka. Selalu kalau buka pintu kemana saya ke rumah Shizuka tuh selalu Shizukanya keadaannya mandi. Iya pasti itu kayak gitu. Ah itu kan ecci gitu kan marketingnya. Itu sebenarnya kan orang kayak kan kalau nggak salah si Kishimoto yang pernah bilang jadi format kayak gitu tuh awalnya dari Doraemon kemudian diadaptasi sama Dragon Ball sama formatnya gitu juga kan. Bener juga. Karakter utamanya si Goku polos banget, kuat banget gitu. Terus ada satu yang dia jago congkak tapi kalah terus gitu. Akhirnya kalah sama si ini yang lebih jago gitu ya si polos ini gitu. Akhirnya orang justru orang lagi suka nonton film-film yang ceritanya tentang perbudakan atau orang-orang kulit hitam lah gitu, orang-orang kulit hitam di Amerika karena kemarin nonton The Green Book film lama, jadi ceritanya
tentang pianis klasik tapi orang hitam. Oke. Tahun itu gitu ya, di tahun itu tahun 60-an tuh pianis kan biasanya kalau hitam tuh jazz, blues gitu. Ya. Little Richard gitu-gitulah gitu. Oh, Nah, dia main klasik. Beethoven gitu kan. Dia main klasik karena Mozart. dibesarkan di keluarga putih. Oh. Si ini teh diadopsi lah gitu. Nah, sampai akhirnya terus dia ceritanya tuh tentang dia sama supirnya yang kemudian jadi roadman gitu. Supirnya tuh orang Italia yang sama-sama niga di kelasnya teh gitu. Iya. Di sama-sama apa warga kelas 3 lah gitu. Di Balotelli. Terus supirnya orang kulit putih. Jadi sementara si ini teh hidupnya sangat teratur gitu. Nah, supirnya teh enggak, yang dia makan seenaknya, ngerokok di mana-mana gitu. Sampai pokoknya tugasnya adalah si pianis ini dia teh mau melakukan eksperimen. Jadi dia mau main di daerah paling rasis di Amerika. Oke. Jadi hari itu dia naik panggung gitu ya. Semua orang teh mengelulukan gitu. Begitu turun panggung jadi warga kelas 3 lagi. Padahal semenit sebelumnya dia baru main gitu. Terus orang-orang yang datang ke sana teh pengen kelihatan terpelajar, maksudnya pengen orang-orang yang datang nonton dia teh. Karena kalau menonton dia dapat status terpelajar. Tapi begitu turun dari panggung, Ya udah. dikasih ruangannya Ya cuma begitu. di closet room gitu, yang di storage room, terus dulu teh Green Book itu diambil dari buku travel guide-nya orang-orang kulit hitam yang mau jadi hotel-hotel mana aja yang khusus untuk orang-orang kulit hitam. Namanya Green Book, nama si buku itu. Jadi si supirnya itu dikasih ini buku ini mana cari. Jadi si supirnya dapat Ritz Carlton gitu nya. Dia aja yang artisnya dapatnya hotel gitulah gitu. Tapi ada satu kalimatnya orang menarik. Jadi si supirnya ini mendengarkan musik-musik hitam. Oh, ya Italiano ini. Nah, si Italia ini justru ngedengerin Little Richard, ngedengerin gitu-gitu. Jadi dia tahu Aretha Franklin, tahu Nat King Cole, tahu apa gitu. Masa mana nggak tahu? Sementara si ini nggak tahu. Dia malah ngedengerin Chopin, ngedengerin klasik-klasik lah gitu. Iya. Masa mana nggak tahu? Ayo lebih hitam daripada mana ya tuh kalau kayak gitu. Satu hari dia kesal karena diberhentiin polisi gara-gara dia disupirin sama orang kulit putih. Wih? Iya, diberhentiin polisi sampai di penjara karena si polisinya ditonjok sama supirnya. Karena si polisinya ngomong gini, mana kan namanya Vallelonga, nama si supirnya itu belakang. Ini nama apa nih Vallelonga? Italia tadi. Oh, pantas aja mana mau nyupirin orang kulit hitam, karena mana juga ada kulit hitamnya dalam darah mana. Tonjok anjing. terus si itunya gini, di penjara bareng-bareng. Pak polisi, saya ngerti kalau supir saya di penjara, tapi saya salah apa? Terus telepon presiden. Tolong ini saya di. Jadi memang dia mau melakukan eksperimen itu. Secara sukarela dia ingin main di tempat yang paling rasis di Amerika. Film itu tuh wah oke tuh. Film diambil dari cerita. Jadi setelah turnya selesai, kan diminta udah mana jadi roadman orang nggak mau, kata si itu, tapi tetap berteman sampai sama-sama meninggal gitu. Jadi meninggalnya itu deketan gitu. Cheer. Maksudnya ironis, sementara di Amerika sangat menjunjung tinggi kebebasan, tapi ternyata untuk orang kulit hitam atau orang kulit berwarna, nah gitu. Kemarin juga orang baru bahas ya, kemarin lagi ngobrol sama kakak orang sama ayah gitu. Amerika tuh kadang-kadang lucu juga, jadi bebas, ya kan, wah land of the free kan gitu. Land of the free, apa segala macam gini. Tapi kemarin tuh kita bahas sedangkan kita waktu pas baru mau mulai sekolah, itu kan selalu lebih sulit, lebih nasionalis. Oh. Karena setiap pagi baca nih ya, kata-katanya aja nih ya, kayak gini. Untuk negara yang katanya liberal dan bebas gitu ya, semua orang harus baca ini, semua orang harus ngomong ini setiap pagi. The pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, and the visibility and justice for all. Setiap pagi lah gitu.
Judul album Metallica itu Injustice for All. itu tuh ada di apa ya disebutnya teh? Ini kayak Pancasila aja gitu. Iya, tapi itu bener-bener setiap pagi dan semua ras itu harus gini kan? Iya, harus gini. Terus pas waktu kemarin kita bahas lucu juga ya. Amerika itu sebagai negara yang katanya liberal gini. Tapi ternyata juga maksudnya karena orang lagi tertarik film-film begitu aja kali ya. Kayak kan di tahun-tahun itu Malcolm X kan ditembak. Maksudnya pejuang-pejuang kesetaraan ras lah gitu ya ditembak. Martin Luther King teh ini ya? Enggak. Pastur kan. Cuma maksud orang gini, nah itu tanah itu juga mereka serobot juga dari orang-orang itu dia. Orang-orang asli sono, Apache, terus siapa Navajo gitu-gitu kan. Makanya orang ingat tuh orang kalau saya cerita mana, jadi ada dia mau anti imigran gitu kan. Iya, ke situ ya. Ada satu orang kulit merah gitu kan. Mana jadi imigran di sini? Go home to Europe, contoh katanya gitu kan. Orang kalau belakangan ini lagi jarang gitu kalau nonton film gitu ya, misalnya film banyaknya tadi nyarinya yang apa namanya? Yang biasanya orang seling karena orang sekarang lagi senangnya nonton series gitu ya. Jadi sekarang seriesnya berat dan panjang, 15 season. Apaan? Orang lagi itu Criminal Minds. Orang udah bilang itu dari lama kan nonton itu belum selesai. Berat. Jadi orang misalkan nonton 4 episode, 5 episode udah gitu udah cari apa namanya ya kartun lah gitu atau anime gitu buat main. Tapi berarti sampai berseason-season itu ceritanya selalu tentang, jadi yang selalu dibahas itu adalah yang divisi yang mereka kerjakan adalah pembunuh berantai, khusus pembunuh berantai. Jadi ya akhirnya ceritanya nariknya jadi panjang gitu. Jadi panjang, ternyata dia punya kekecewaan di masa lalu mengakibatkan begini. Wah, kalau kecewaan di masa lalu tuh waduh. Terus tadi Aing bilang super glue itu bisa super glue itu fungsinya memang buat nempelin benda yang patah. Lem kroya. Tapi dia nggak bisa ngebalikin dia ke kondisi asal tuh nggak bisa. Iya, makanya apa namanya di si cerita itu yang ngebahasnya tuh spesifik gitu. Iya makanya ya itu teka-teki apa segala orang seneng gitu film-film kayak gitu. Apa namanya? Yang membahas neurologi lah apa segala macam kayak gitu-gitu, psikologi orang-orang yang sakit itu kayak gini bisa apa namanya kalau ngelakuin bully tuh kan emang dia sebenarnya yang suka sesuatu yang berat tuh dia sebenarnya. Iya emang itu kan suka balancing spuring emang dia yang senengin gitu-gitu teh sebenarnya karena menarik sosiopat aja. Iya karena menarik pada akhirnya melihat bagaimana apa namanya itu terjadi di kehidupan kita di Indonesia menurut orang. Kita kan banyaknya kan mengkonsumsi hal-hal yang ada di luar, mengkonsumsi hal-hal yang dari luar atau kalau misalkan film mah mengadaptasi. Oh ya. Misalnya tapi hal-hal yang original dari kitanya teh malah kadang-kadang nggak laku. Orang pas karya berapa bulan? Contoh misalnya gini, kebudayaan misalnya. Iya. Film tentang kebudayaan. Ini terlepas dari ini ya. One for all itu. Itu juga kebudayaan. Jadi benar. Pas. Kayak gini sama kayak Kang Deddy lah. KDM. Terus terlepas dari apapun lah kepercayaan dan lain-lain gini-gini, dia kan bawa unsur budaya nih. Iya. Untuk kebudayaannya. Kadang-kadang ya itu memang budaya leluhur kita teh begitu gitu. Ada begitu di Jawa punya, Kalimantan punya, apa segala macam gini. Orang nulis lihat komennya. Apaan? Komen. Makanya ini konteksnya adalah bukan apa yang dilakukan KDM-nya tapi bagaimana mereka mengapresiasi budayanya. Oke. Jadi komen-komennya teh, wah gini nih kalau orang-orang hidup di masa lalu. Wah gini nih orang-orang yang Nah
orang-orang yang nggak bisa, ya masih percaya mistis, masih begini. Ya yang orang lihatnya kan negara-negara yang besar tuh, negara-negara maju tuh yang menghargai rootsnya, budayanya. Ya, ini makanya terlepas dari ya ini kepercayaan apa yang ya dianut oleh KDM atau sama siapa gitu. Tapi itu tuh budaya itu tuh dari awalnya tuh dari leluhur itu tuh udah begitu. Nah ini mungkin efeknya menurut orang karena sekarang kan kita makin dijauhkan dari apa namanya, dari harga diri kita, dari diri kita, jati diri kita sebagai bangsa. Makanya jadi nggak tahu nih film, dan kan rootsnya banyak tuh, dari film, dari apa namanya, dari musik, gaya berpakaian, apa segala macam kayak gitu. Jadi ya susah nih. Menurut orang itu mah persoalan jualan sebenarnya, Pak. Kalau orang lihatnya. Berarti kita nggak bisa jualan di negara kita sendiri dong. Ya iya, makanya kan harus ada kebijakan yang memang mengatur soal ginilah misalnya. Sekuat-kuatnya Amerika atau budaya Barat masuk ke Jepang, itu ada JDM. Orang Jepangnya tuh punya standar. Betul. Kalau misalnya barang-barang dari luar Jepang mau masuk. Betul. Jadi si brand-brand itu, orang bicaranya bisnis misalnya gitu ya. Karena kan kultur tuh kan dipengaruhi juga salah satunya sama kultur, bagaimana kekuatan kultur kita gitu. Itu kan dipengaruhi dipengaruhi dari daya sebesar apa yang kultur luar yang masuk ke sini. Nah di kita tidak ada nggak ada kayak Indonesia. Misalnya teh boleh mana jualan Nike di sini tapi yang khusus Indonesia aja ya. Kayak gitu. Ya. Nike boleh masuk tapi Indonesian domestic market misalnya nggak ada. Nggak ada di kita. Kan makanya tadi nariknya juga ke si anime dengan gitu kan. Mau digempur sekuat-kuatnya sama Warner Bros, sama Marvel, malah itu yang ikut. Iya, malah maksudnya si Jepang masih kuat dengan Gundam gitu, dengan iya, maksudnya gitu. Kan kalau mau lihat lagi tadi mana ngebahas Lutz gitu. Karena orang Jepang itu kalau orang lihat kayak ada banyak kesamaan dengan orang-orang Bali lah yang masih kuat tradisinya. Nah, itu dia. Gitu. Jadi Bali sekuat apapun dikejar sama Rusia, sama Australia gitu. Tetap aja mereka punya standing point sendiri. Ya nggak bisa, di sini mau ada ngaben, mana berarti nggak jedog gitu. Iya, ada nyepi, marahnya dijerok. Nggak jedog, mana gitu. Bisa gitu. Iya, itu kan terlepas dari, balik lagi, itu terlepas dari mereka ada yang maksudnya yang Muslim tetap ngikutin. Iya kan, mana maksudnya teh tidak malah jadi, kebayang nggak maksudnya teh ada pas di Bali gitu, misalnya apa namanya, yang berbeda kepercayaan, tidak ada toleransi di sananya, malah jadi ngapain sih? Nah itu yang jadi mirisnya gitu. Nah, bahkan ada polisi adat gitu, maksudnya ada badan yang dibikin gitu sama Bali, boleh sok ada pemerintahan pusat, tapi harus ada polisi adat ya. Iya, nah itu dia maksudnya. Karena urusannya terlepas dari nanti niatnya tetap murni atau enggak, bukan soal itu gitu maksudnya. Betul. Jadi kayak misalnya orang selalu tidak gini. Oh, hidup di masa lalu. Iya, tapi kan maksudnya kenapa ada hari ini karena ada hari kemarin. Ya itu dia kan, poinnya ada di sana. Jadi kayak misalnya gini deh. Terus standar modernitasnya apa? Standar modernitasnya ketika orang pakai gadget gitu misalnya. Menurut orang ketika orang banyak dapat cerita orang-orang pendahulu orang, di leluhur orang tuh bisa bicara satu sama lain jarak jauh gitu dengan menggunakan pikiran gitu, menggunakan tubuhnya sendiri. Terus sementara kita sekarang perlu ini untuk, berarti kemunduran menurut orang. Nah itu kan maksudnya. Iya kan, maksudnya orang bisa ngobrol, bisa pindah, bisa apa gitu. Pakai tubuhnya sendiri, nggak pakai gadget apapun. Berarti mungkin aja jadi teknologinya maju, tapi malah kemunduran dalam berpikirnya. Enggak. Bahkan teknologinya juga nggak maju. Iya udah. Makanya let's say misalnya teknologinya teh maju nih sekarang teh gitu dengan adanya ini. Tapi nalarnya teh, oh iya. Jadi maksudnya tadi kata Kang Modi benar, maksudnya itu jadinya malah. Mestinya jadinya mundur. Gitu. Atau bahkan mungkin market kita aja nggak siap untuk menerima hal yang kayak gitu. Anggap gini deh misalnya,
sampai hari ini. Oke, sorry, lanjutin aja dulu ya, orang mau lihat sinyalnya apa. Kalau itu mati, Enggak. maksudnya gini deh, sampai hari ini aja gitu, masih geli tuh orang kalau ada orang yang menjelaskan pakai bahasa Inggris aja geli sendiri orang. Kenapa mana harus menjelaskan pakai bahasa yang bukan bahasa ibu? Iya, misalnya kenapa mana keluh kalau harus bilang pakai bahasa Sunda gitu misalnya. Misalnya lagi ngobrol gini gitu, ngobrol nongkrong gitu terus ada yang supaya kelihatan lebih intelek gitu. Justru menurut orang ketika ada orang yang bisa berbahasa Sunda dengan atau bahasa Indonesia deh gitu yang bagus gitu, malah jauh lebih intelek karena bahasa Indonesia jauh lebih susah daripada bahasa Inggris. Iya. Atau benar kata Kang Zulfa kemarin, apa namanya, pola pendidikan kita mengenalkan bahasanya itu tidak menarik. Disambungnya dengan banyak hal, dengan film, dengan asupan tontonan film gitu, dari apa yang bikin mau berbahasa teh karena apa misalnya gitu. Oh si ini kemarin sore itu kan gara-gara film itu terus musik Indonesia naik gitu. Ya oke lah, bagus gitu. Orang suka kayak gitu daripada harus karena sinias kita tuh banyak punya karya original yang bagus. Iya, daripada mengadaptasi gitu. Orang nggak bilang bahwa adaptasi itu jelek 100% nggak juga gitu, maksudnya tapi kita juga punya gitu. Banyak loh gitu, cuma mungkin nggak punya akses akses ke bioskop misalnya gitu. Itu mah urusan politik dagang kan. Karena orang tadi benar karena orang salah satu orang yang masih melakukan hal seperti itu, bahasa dari urusan bahasa apa segala macam. Terus ternyata betul juga teraut juga dengan kata-katanya Zulfa gitu. Maksudnya ya kan gitunya belajar bahasa Indonesia dari SD pattern-nya gitu-gitu kan gini. Jadi bikin ini. Tapi untuk suka berbahasa Indonesianya teh nggak ada alasan, karena pulang ke rumah waktu nonton filmnya barat apa segala macam, atau ternyata novel yang kurang cari di Pipimos atau apa segala macam bahasa Inggris dan lebih seru gitu, karena lebih mudah untuk diakses gitu. Tapi ya itu juga salah satu yang canggih dari bahasa Inggris adalah dia bisa menyederhanakan diksi. Jadinya gampang, kayak ada penulisannya sama tapi maknanya bisa beda-beda. Kan itu salah satu terobosan lah pada saat itu yang sampai akhirnya hari ini orang-orang tuh lebih piawai menggunakan bahasa Inggris karena lebih gampang. Lebih mudah aja gitu. Kalau misalnya orang belajar bahasa Inggris secara gramatikal aja kan simpel. Walaupun dibulak-balik ya, itu kan cuma masalah penataan aja gitu, penataan artistik gitu lah gitu. Orang ningali Iyuna kan Zuha juga tuh kalau nggak salah yang bilang, jadi salah satu yang dia suka dari bahasa Indonesia karena setiap kata punya ruangnya sendiri-sendiri. Iya betul. Untuk menjelaskan ini ada ini, menjelaskan ini ada ini. Nah, ditarik lagi ke bahasa Sunda lebih kompleks lagi. Betul. Sebetulnya bangsa kita itu kan bangsa yang menyerap sebetulnya. Karena kan banyak sekali gitu. Kurang aja kalau lihat ini aja ada orang kan punya anak kecil ini di sekolahannya belajarnya pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang gurunya ngomong pakai bahasa Sunda juga, tapi dia nggak tahu kalau itu bahasa Sunda. Oh ya? Iya, dia nggak tahu. Jadi kayak misalnya dia udah mulai tuh kayak ngomong teh ada mah atau atuh gitu sebagai sebagai kata sambung gitu. Terus orang suka membiasakan dia pakai bahasa Sunda kayak mandi misalnya. Segera ibak tuh. Segera ibak kak gitu. Ibak tuh apa, Wawa? Dia memanggil orang Wawa aja pakai bahasa Sunda kan sebetulnya. Itu tuh bahasa Sunda, Kak. Oh, bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda itu apa, Wak? Dia nggak tahu. Secara dia tahu bahwa ya udah aja ngomong teh kudu caranya gitu, tapi tanya bahwa teh bahasa Sunda misalnya gitu. Terus ibunya kan panggil dia kakak, orang panggil dia Neng. Jadi Neng, teteh atau apa gitu. Nah, adik kurang ini satu lagi agak berlawanan tuh sama orang. Jadi kayak orang manggil anak orang yang belum lahir ini kan Utun dari
Ya karena memang bahasa Sundanya ya utun. Untuk manggil janin teh kan gitu. Utun tuh dia agak kesal. Kenapa sih namanya mesti utun? Ya orang Sunda mah namanya utun, jangan Francisca tuh kan orang Sunda. Nggak apa-apa kalau mau panggil Francisca juga, tapi orang lebih memilih untuk panggil utun. Jadi maksudnya, terus apakah ketika orang manggil bayi orang kayak utun, terus orang jadi dianggap tidak modern? Ya nggak gitu kan. Itu yang jadi apa namanya? Dan bukan masalah modern atau nggak modern ini mah gitu. Maksud orang itu bukan masalah siapa yang lebih maju, siapa yang enggak. Karena naon enggak gitu, misalnya maneh mau manggil anak maneh endang gitu, sampai hari ini mau manggil ngasih nama maneh yang sesuai dengan orang-orang Sunda gitu. Ya sialnya kan itu yang menjadi keresahannya. Jadi itu yang menjadi keresahan, ternyata aspeknya kemana-mana gitu kan. Sejauh itu ternyata gitu. Terus sekarang ini karena udah juga dibombardir juga Korea misalnya gitu, orang aja sampai hari ini nggak tahu menulis pakai huruf Sunda, nggak ngerti. Ya, tapi kita udah bisa. Tapi orang bisa menulis, misalnya istri orang tuh jago menulis bahasa Sunda, dia bisa menulis Sunda, dia bisa juga nulis kanji. Wah ya, kok mana bisa ya? Ya jangan lupa sama ini dong. Dia bilang gitu doang. Jangan lupa sama ini dong. Dia bisa baca bahasa tulisan Sunda kuno, terus bisa nulisnya juga. Oh, canggih ya. Istri orang nggak tertampar tuh orang tuh. Iya. Ini juga salah satu. Kenapa? Budaya kita. Bukan marketing aja. Bukan. Susubur nih sang padang kan gitu ya. Nasionalis banget tuh. Iya, benar. Nasional. Ini juga sama, berkualitas. Berkualitas kok. Maksudnya jangan sampai itulah, jangan sampai dari ya ini mah salah satu keresahan aja. Enggak, orang tuh nggak setuju kalau misalnya apa yang datang dari luar tuh ditelan bulat-bulat dan berasa lebih keren gitu. Iya juga. Mana kadang-kadang kita juga kadang-kadang nggak nemu juga, nggak nemu substansinya apa gitu. Ya kenapa dia harus datang? Ya nggak, maksudnya pun kalau misalnya harus kita amini teh itu selalu apa, pemaknaannya apa gitu, makna apa yang mana amini gitu sampai mana menerima itu masuk gitu, misalnya gitu kayak sneaker culture gitu misalnya gitu, ya nggak apa-apa dan naon, tapi maksudnya kalau misalnya harus jadi bahwa itu adalah bagian dari identitas Indonesia, ya nggak usah gitu menurut orang gitu. Ya orang pakai sepatu misalnya, orang seneng brand Vans gitu, salah satunya ya karena idola orang menggunakan itu, dan idola orang membawa ideologi. Bawa ideologi punknya gitu, misalnya ideologi punk yang orang suka gitu, oh punk tentang ini, terus kemudian orang mengembangkan itu, mungkin bisa begitu. Tapi kalau yang lain ngerti ya, nggak tahu juga ya. Ya gitulah tentang keresahan kita tentang banyak hal tadi yang udah kita bicarain. Jadi mungkin kalau teman-teman juga merasakan hal yang sama, mungkin juga sama-sama bisa tulis ini kolom komentar. Jadi kali ya, ya kalau gitu makasih udah dengerin. Gitu, bye.